Setiap rujukan bisa melalui aplikasi online atau via telepon dari rumah sakit lain. Assalamualaikum, dengan Dr. Ina dari GDZA, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, saya Rosni, petugas kesehatan rumah sakit Ungku Siditiro. Ingin melaporkan bahwa ingin merujuk satu pasien dengan difteri. Baik, kami akan melakukan pengecekan ketersediaan tempat ruang isolasi terlebih dahulu. Mohon nanti dikonfirmasi ulang, telepon kembali 5 menit kemudian. Baik, 5 menit kemudian akan saya telepon kembali. Ya, terima kasih. Dokter jaga IGD memastikan ketersediaan tempat di ruang isolasi. Assalamualaikum, Aksa 1. Waalaikumsalam. Dengan Dr. Ina dari IGD, saya ingin konfirmasi apakah ada tempat ruang isolasi 1 yang tersedia? Ruang isolasi ada. Saya baru saja menerima telepon dari Rumah Sakit Umum Siditiro Sigli bahwa mereka akan mengirimkan pasien dengan suspek difteri. Baik, ruang kami siapkan dulu ya. Baik, Kak. Dokter memberikan informasi kepada petugas IGD saat kedatangan pasien. Kak Atik, saya barusan dapat telepon dari Rumah Sakit Umum Siditiro bahwa mereka mau mengirimkan pasien dengan suspek difteri. Pasien identitasnya namanya Ahmad, anak usia umur 12 tahun. Kondisi pasien katanya stabil, perkiraan tiba di sini kurang lebih jam 10. Baik dokter, mohon kita persiapkan. Dokter telepon konsulen anak dan beritahukan PPDS anak, dan saya akan persiapkan nanti perawat dan ambulan. Baik Kak, terima kasih. Biar saya lapor ke konsulen anaknya dan PPDS anaknya. Petugas IGD melaporkan pasien kasus penyakit menular kepada Komite PPIRS. Halo. Assalamualaikum dokter, saya Suryati, Waka IGD. Waalaikumsalam, Mati. Ingin melaporkan bahwa akan dirujuk ke 1 orang pasien dari Rumah Sakit Siditiro dengan difteri dokter. Iya baik, Ati. Tolong dipastikan semua staf yang menangani pasien difteri ini dan juga pasiennya menggunakan APD yang sesuai dengan transmisi droplet. Baik dokter, akan saya laksanakan sesuai dengan arahan dokter dan prosedur yang berlaku. Pasien rujukan diperiksa dan ditangani oleh petugas IGD di ruang isolasi IGD. Pasien digunakan alat pelindung diri sesuai transmisi penularan, yaitu droplet. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan memasang gelang. Petugas melakukan hand hygiene saat, sebelum, dan sesudah kontak dengan pasien. Ini ada konsul pasien anak 1, usia umur 12 tahun, rujukan di Rumah Sakit Sigli dengan suspek difteri. Untuk saat ini pasien mengeluh demam hari ketiga panjang disertai dengan nyeri menelan, tensinya 100/80, nadinya 84 kali per menit, suhunya 40 derajat Celcius, pernafasannya 26 kali per menit, saturasinya bagus 99%. Pasien dengan GCS 15. Baik Dokter Ina, terima kasih atas samperahannya. Pasien akan saya lakukan pemeriksaan. Dokter PPDS bagian melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dokter PPDS Visi Anak melaporkan status pasien kepada dokter ahli atau dokter spesialis. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mohon maaf dok, mengganggu waktunya. Ya,
Izin dokter, saya Dr. Eman, PPDS Anak Jaga IGD dokter, melaporkan pasien baru di IGD, pasien kiriman dari Rumah Sakit Cik Ditiro dengan diagnosis Stridor inspiratoir et causa difteri tonsil eksaserbasi akut. Mohon arahannya dokter. Baik, tolong hubungin orang lab, minta periksa swab tenggorok. Terus Dr. Eman siapkan pemberian ADS ya, injeksi ADS. Kemudian siapkan alat APD. Sebentar lagi saya visit ke Aksa. Pasiennya dirawat di Aksa 1 ya, diisolasi ya. Baik dokter, terima kasih atas arahannya dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Petugas laboratorium dihubungi untuk pengambilan sampel swab tenggorok. Swab dilakukan pada keluarga pendamping dan pasien. Pasien dipindahkan ke ruang rawat isolasi Aksa 1. Pasien dilakukan perawatan. Keluarga dan pengunjung pasien tidak dibenarkan berada di kamar pasien. Petugas yang merawat pasien difteri wajib melakukan kebersihan tangan di 5 moment dan menggunakan alat pelindung diri. Saya Dr. Darni ya Ahmad, kita periksa ya. Ahmad keluhannya demam ya, sakit nelan ya. Boleh saya periksa mulutnya? Jadi Bu, saya Dr. Darni, dari hasil pemeriksaan anak Ibu mengarah ke difteri. Jadi penyakit difteri Ibu kan udah pernah tahu tuh kan, penyakit difteri itu penyakit yang mengancam nyawa gitu. Setelah dilakukan edukasi keluarga pasien, keluarga menandatangani lembar persetujuan edukasi. Petugas mengajarkan teknik kebersihan tangan. Ketika ruang isolasi Aksa 1 penuh di saat pasien penyakit menular dirujuk, maka pasien akan ditempatkan di ruang RHCU. Penanganan pasien di ruang RHCU. Jika pasien yang dirawat meninggal, maka penanganan pasien dilakukan di instalasi pemulasaraan jenazah. Jenazah diantarkan ke instalasi pemulasaraan jenazah. Jenazah dilakukan perawatan jenazah sesuai standar, lalu diantarkan ke rumah duka. Ambulan yang sudah mengantarkan pasien infeksius harus dilakukan pembersihan sesuai standar dengan menggunakan cairan desinfektan untuk memutuskan mata rantai infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman bakteri Corynebacterium diphtheria. Tujuan simulasi difteri merupakan salah satu pengembangan pelayanan di rumah sakit dalam menerapkan dan menguji program kesiagaan kedaruratan dalam menanggapi adanya penyakit menular secara global. Kenapa dipilih difteri? Karena kasus ini sudah mewabah. Dan selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin menjadi rumah sakit perawatan difteri yang terbanyak. Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin menerima rujukan penyakit difteri dari puskesmas dan dari rumah sakit kabupaten kota seluruh Aceh. Kami harapkan dengan adanya kegiatan simulasi penanganan penyakit difteri ini
dapat menjadi panduan dan penata laksanaan dalam pelayanan sehingga dapat memutus mata rantai penularan dan penyebaran infeksi difteri baik bagi petugas, pengunjung, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.